Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Widabdo dengan NIM 123140204 dari program studi Teknik Informatika angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari praktikum algoritma struktur data kelas RC, yang dimana soalnya diminta untuk membuat sebuah program yang mencari bilangan prima dari inputan user menggunakan array, yang dimana fungsi bilangan prima menggunakan rekursif, dan mencari bilangan prima menggunakan subprogram. Lalu menjumlahkan inputan user yang menjadi bilangan prima tersebut, dan terkait contoh input dan outputnya telah terdapat di dalam screenshot ini. Yang diminta nantinya terkait inputan dan outputnya akan berbentuk seperti ini. Baiklah, di sini kita langsung saja ke program yang saya buat, yaitu dimana di sini saya menggunakan hanya satu library saja, yaitu library IOStream. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan sebuah subprogram yang dimana saya menggunakan fungsi dengan nama jumlah prima dengan parameter. Terdapat 3 parameter, yang dimana yang pertama itu total prima. Di sini saya menggunakan menamainya yaitu tot prima, yang nantinya variabel ini digunakan untuk menampung jumlah dari bilangan prima yang dijumlahkan dari tiap-tiap array yang berisi bilangan prima tersebut, yang bilangan prima yang ditemukan. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan sebuah array prima dengan nama prima yang nantinya array ini akan menampung bilangan prima yang sudah terdapat atau yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan variabel n prima, yang dimana variabel ini berfungsi sebagai size-nya, yang nantinya sebagai jumlah indeks atau jumlah elemen dari array tersebut. Lalu di sini saya membuat sebuah perulangan for, di mana parameternya itu dimulai dari 0. Di sini saya mendeklarasikan i yang bernilai 0. Lalu perulangan ini akan melakukan perulangan yang dimana dimulai dari 0 sampai dengan jumlah bilangan prima yang didapatkan atau size-nya begitu. Lalu i ini akan setiap melakukan perulangan dia akan menjumlahkan sebanyak 1 gitu. Selanjutnya di dalam perulangan itu sendiri program akan menjumlahkan tiap bilangan prima yang ditemukan yang ada di dalam yang disimpan di tiap elemen array gitu. Di sini program akan memanggil tiap-tiap elemen dengan cara i yang telah dideklarasikan. Contohnya apabila kita memanggil yang pertama yaitu indeks ke 0, karena di sini i dideklarasikan sebagai 0. Di sini program akan memanggil sebuah array prima yang diindeks ke 0. Lalu bilangan yang disimpan di dalam array tersebut akan dijumlahkan ke dalam variabel tot prima. Namun sebelum itu, agar tidak terjadi sebuah error, sebelumnya kita harus melakukan mendeklarasikan atau kita memberikan nilai ke dalam variabel tot prima yaitu 0. Namun di sini saya memberikan nilainya tidak di dalam subprogram berikut, tapi ada di fungsi utama yang nantinya akan kita jelaskan selanjutnya.
Lalu di perulangan-perulangan selanjutnya yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, tiap melakukan perulangan dari bilangan indeks ke 0 akan dijumlahkan ke indeks pertama, yang dimana indeks ke 1. Jadi tiap nilai yang ada di indeks itu akan dijumlahkan dan disimpan di tot prima. Yang di sini dimana ditulis sebagai plus sama dengan, begitu. Lalu untuk di sini kita melakukan pengembalian nilai, yaitu nilai yang disimpan di dalam variabel tot prima itu akan dikembalikan gitu, ke fungsi utama. Selanjutnya di sini saya melakukan menuliskan sebuah atau memberikan subprogram kembali, yaitu prosedur void, yang dimana namanya yaitu tampil prima. Fungsi atau guna dari prosedur ini yaitu untuk menampilkan bilangan-bilangan prima yang telah didapatkan, begitu. Di sini saya menggunakan dua variabel di dalam parameternya, yaitu yang pertama n prima kembali, lanjutnya lalu ada variabel array yang bernama prima lagi. Jadi di sini saya memanggil size-nya kembali dan array-nya kembali untuk menampilkan menampilkan bilangan-bilangan prima yang telah ditemukan, yang disimpan di dalam array prima berikut. Lalu di sini saya menampilkan sebuah kalimat, yaitu bilangan prima yang ditemukan. Lalu selanjutnya akan melakukan perulangan for, yang dimana akan dimulai dari 0 sampai dengan n prima. Di sini kita bayangkan atau kita beri nilai contohnya 5. Berarti perulangan ini akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali, yang dimulai dari 0 sampai dengan kurang dari 5 atau 4, begitu. Lalu akan setiap perulangan terjadi, si i akan terus menjumlah sebanyak 1, begitu. Lalu di sini program akan menampilkan nilai yang disimpan di dalam array prima, baik itu dari nantinya indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, dan seterusnya berikut. Lalu selanjutnya terdapat sebuah subprogram kembali, yaitu fungsi. Di sini terdapat dua variabel kembali di dalam parameternya. Yang pertama n atau jumlah atau nilainya. Lalu di sini terdapat variabel bernama pembagi. Di sini saya fungsi ini merupakan sebuah rekursif, yang dimana berguna untuk menentukan bilangan tersebut adalah sebuah bilangan prima atau bukan, begitu. Jadi di sini terdapat percabangan if, yang dimana parameternya apabila si pembagi ini bernilai sama dengan 1, maka akan bernilai benar, atau pembagi ini atau nilai yang disimpan di pembagi merupakan sebuah bilangan prima. Lalu terdapat percabangan kembali else if, di mana parameternya berisi apabila nilai hasil bagi dengan pembagi itu bernilai sama dengan 0, atau apabila si nilai ini dibagi dengan pembagi itu habis, maka nilai tersebut bukan bilangan prima, begitu. Lalu selanjutnya fungsi akan melakukan rekursif atau recurrence, yang dimana akan mengembalikan atau memanggil kembali
fungsi atau fungsi yang dimana parameternya n, lalu pembaginya akan dikurang dengan 1, begitu. Dimana di sini percabangan if yang pertama atau percabangan yang pertama ini bertugas atau berguna sebagai sebuah basisnya, begitu. Lalu untuk selanjutnya terdapat sebuah subprogram kembali, yaitu prosedur, yang dimana subprogram ini berguna untuk mencari bilangan primanya, begitu, yang dimana ataupun subprogram ini dia yang akan berguna sebagai bisa dibilang untuk sebuah baris program yang digunakan untuk menyimpan nilai yang ditemukan di fungsi rekursif sebelumnya, itu akan disimpan ke array prima yang ada di sini, begitu. Nah, di sini untuk prosedur berikut atau subprogram berikut itu terdapat 4 variabel di dalam parameternya, yaitu integer array atau ARR, lalu integer n sebagai nilai, lalu ataupun size-nya, integer n sebagai size, integer prima sebagai array dari bilangan prima yang ditemukan, dan terakhir terdapat integer n prima atau size dari bilangan prima yang ditemukan. Nah, di sini saya menggunakan passing by value untuk terkait size-nya yang nantinya yang dimana sebelumnya di fungsi main itu telah didefinisikan atau dideklarasikan bahwa nilainya sama dengan 0 berikut. Lalu di sini saya membuat sebuah perulangan for yang dimana dimulai dari 0, yaitu integer i bernilai sama dengan 0 sampai dengan kurang dari size-nya, yaitu n. Jadi apabila kita menggunakan atau menginputkan sebuah bilangan 10 begitu, dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali dari 0 sampai dengan 9, lalu dijumlahkan tiap perulangan, yaitu 1 untuk i-nya. Lalu di dalam for itu sendiri terdapat percabangan if yang dimana parameternya di sini terdapat apabila array yang dimana indeksnya bernilai i itu lebih dari 1, atau bisa kita sebutkan apabila array di sini pada indeks tertentu itu bernilai lebih dari 1 dan memanggil fungsi dari rekursif, yaitu fungsi untuk mencari atau menilai dari sebuah nilai tersebut, bilangan tersebut merupakan bilangan prima ataupun bukan. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka bilangan prima yang ditemukan akan disimpan ke dalam array prima. Jadi apabila array pada nilai tertentu itu nilainya lebih dari 1, contohnya array pada indeks kelima itu bernilai 3, berarti 3 bernilai lebih dari 1, itu benar. Dan apabila pada fungsi ataupun pada fungsi rekursif berikut dinyatakan bahwa 3 merupakan bilangan prima,
Seperti yang kita tahu bahwa 3 merupakan bilangan prima, maka pada nilai tersebut akan diupdate atau pada array nilai indeks ke-5 tersebut akan diupdate ke prima, array prima berikut, yang dimana indeksnya sesuai dengan size dari n prima tersebut, yang dimana apabila indeks ataupun bilangan tersebut merupakan bilangan pertama, maka n prima berikut bernilai 0, lalu akan menjumlahkan sebanyak 1, yaitu n prima plus plus. Apabila didapatkan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan prima, lalu program akan mengulang kembali ke awal, mengecek apabila nilai yang disimpan di dalam array pada indeks tertentu itu memenuhi syarat dari percabangan berikut, maka nilai bilangan tersebut akan diupdate kembali ke dalam array prima, lalu indeks pun akan mengupdate pula sebanyak plus plus ataupun plus 1 begitu. Lalu untuk di dalam integer main ataupun fungsi utama, kita mendeklarasikan sebuah integer n, dimana ini merupakan sebagai size dari array yang berapa jumlah bilangan yang ingin kita input. Lalu kita menampilkan sebuah kalimat, yaitu masukkan jumlah elemen array yang ingin kita input, yaitu di sini kita ambil contoh sebanyak 5 kali. Lalu mendeklarasikan sebuah variabel array baru, yang dimana untuk indeksnya itu value-nya diambil dari variabel n gitu. Lalu kita mendeklarasikan kembali sebuah array yang dimana bernama prima, yang difungsikan sebagai untuk menampung bilangan-bilangan prima yang ditemukan gitu. Untuk selanjutnya kita mendeklarasikan kembali untuk integer n underscore prima, yang dimana ini sebagai size juga khusus untuk bilangan prima yang ditemukan. Di sini kenapa seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini kenapa dideklarasikan sebagai 0, karena nantinya itu akan sebagai digunakan untuk indeks pertama, yaitu indeks ke 0 gitu. Lalu di sini kita membuat sebuah perulangan for kembali di fungsi utama, menggunakan i sebagai i bernilai 0, yang dimana i itu harus menjumlahkan sebanyak n kurang dari n begitu. Untuk perulangan ini bertujuan untuk menginputkan nilai ataupun bilangan bebas atau bilangan bulat yang akan disimpan ke dalam array berikut. Lalu menggunakan indeksnya itu akan sesuai dengan i gitu. Di sini kita akan setelah melakukan perulangan di fungsi utama, kita memanggil fungsi cari prima berikut, atau kita akan memanggil prosedur lebih tepatnya sesuai dengan variabel yang ada di dalam parameter yang telah dideklarasikan sebelumnya sudah didapatkan. Lalu kita akan menampilkan bilangan prima yang telah didapatkan dengan cara memanggil prosedurnya berikut sesuai dengan parameter yang telah dideklarasikan. Lalu kita
mendeklarasikan sebuah variabel baru, yaitu yang sebelumnya telah saya bahas terkait variabel top prima, yang dimana ini yang akan menampung penjumlahan hasil dari penjumlahan bilangan prima tersebut. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa tot prima tersebut bernilai 0. Karena kenapa? Apabila variabel tersebut tidak memiliki nilai ataupun kosong, dia akan terjadi error begitu. Lalu kita akan menampilkan jumlah bilangan prima yang didapatkan, lalu memanggil fungsi dari jumlah prima dan langsung ditampilkan. Berikut mungkin itu saja. Kita akan langsung saja untuk melihat hasil dari program berikut. Sesuai dengan perintah yang diminta, bahwa kita diminta untuk memasukkan jumlah elemen array sebanyak 5. Kita inputkan 5 dan memasukkan nilai array pertama. Kita sesuai dengan apa yang diminta, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini sudah ditampilkan bahwa bilangan prima yang ditemukan yaitu 2, 3, dan 5. Lalu jumlah dari bilangan prima yang ditemukan yaitu 10, yang dimana ini didapatkan dari 2 ditambah 3 lalu ditambah 5. Ya, itu betul ya. Kita lihat apakah sesuai. Oke. Di sini ditampilkan bahwa bilangan prima dari inputan 2, 3, dan 5, dan jumlah bilangan primanya adalah 10. Ya, bisa kita lihat bahwa hasil outputnya bernilai sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang tidak baik, saya mohon ampun. Saya juga mohon maaf apabila dari penjelasan saya masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.